Kayaknya pada ngantuk nih. Ya, tema yang diberikan kepada saya adalah pemberdayaan perpustakaan untuk peningkatan minat baca masyarakat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ini untuk rekan-rekan panitia yang sudah berani-beraninya mengundang saya yang katanya oon ini untuk berbicara di depan Anda semua. Pak Dadi juga sama sore, kemudian Bapak dan Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Berbahagia sekali bahwa pada hari ini saya bisa berada di tengah Anda semua. Ini pengalaman yang luar biasa. Saya sering bilang dulu kalau saya ke perpustakaan gitu ya, saya ngelihat orang-orangnya tuh dalam tanda kutip serem-serem. Tapi ternyata kalau ketemu di sini saya ngelihat manis-manis semuanya. Tuh kan jadi nggak ngantuk kalau dibilang manis. Ya kalau ditanya yang jadi permasalahan kita adalah kok perpustakaan itu jarang sekali dikunjungi oleh masyarakat atau sedikit sekali masyarakat yang mau datang ke perpustakaan, betul nggak? Nggak juga. Sekarang udah mulai banyak kan? Alhamdulillah. Sering ada orang yang menganggap seperti itu. Bukan saya loh, saya juga soalnya suka ke perpustakaan. Jadi saya tanya, ini minat baca yang kurang atau sebetulnya ada apa gitu ya? Karena dalam beberapa hal masyarakat kita itu sebetulnya haus sekali akan bacaan. Misalnya, saya kecil-kecilan ini membuat taman bacaan di beberapa tempat yang baru kebakaran habis di Cilincing. Kemudian di Surabaya ada di Gang Doli. Loh, Bapak kok senyum Pak? Kenapa Pak? Pernah mampir? Iya, tapi kalau sekarang ke sana orang jangan berpikir wah ngapain ke Gang Doli, karena di sana juga ada taman bacaan khusus untuk anak-anak dan alhamdulillah gitu pengunjungnya banyak juga gitu, anak-anak yang datang juga cukup lumayan banyak. Ini kan artinya sebetulnya bukan masalah minat baca yang tidak ada, tapi yang pertama kalau dari kacamata saya, buku itu bukan sesuatu yang murah. Betul nggak Pak Bu? Buku itu sekarang mahal sekali. Dan kemudian selain mahal untuk di daerah-daerah, nggak semua daerah memiliki toko buku yang lengkap gitu ya. Dan kemudian kalau sekalinya datang ke perpustakaan itu saya lihat kalau di Indonesia itu tidak cukup dekat dengan pusat-pusat aktivitas masyarakat itu sendiri. Kebetulan saya dulu pernah ke Belanda, jadi di sana itu perpustakaan itu dekat pasar. Di pasar-pasar itu betul ya Pak ya? Ada perpustakaan. Kenapa saya tanya kenapa kok perpustakaan dekat pasar? Ternyata mereka menyadari bahwa perpustakaan itu jadi sesuatu yang sangat penting. Penting dalam arti tidak hanya untuk minat baca saja. Dan kalau Anda lihat ke sana anak-anak kecil itu banyak yang udah datang ke perpustakaan. Jadi kalau orang tuanya belanja, ibunya belanja, anaknya dititipin di situ. Ada tempat bermainnya, kemudian juga ada petugas yang mendampingi mereka untuk belajar membaca, mengenal buku. Nah, saya pikir ini jadi sesuatu yang menarik, yang mungkin kedepannya Bapak Ibu sebagai pustakawan-pustakawan, kalau pemerintah akan membangun perpustakaan, mungkin bisa diusulkan di dekat pasar, atau mungkin di sini juga ada penerbit-penerbit yang kita bisa sama-sama membuat perpustakaan kecil di pasar, di mall gitu, kenapa enggak, betul nggak? Dan kalau saya lihat seringkali kenapa orang malas ke perpustakaan, karena kesannya perpustakaan itu adalah sesuatu yang kaku. Misalnya layoutnya juga tidak menarik, monoton gitu kan.
warna-warnanya juga. Tapi saya lihat sekarang udah ada perbaikan, misalnya di Malang gitu ya Pak. Di Malang itu perpustakaan warnanya dicampur orange gitu. Itu menarik sekali. Kalau bicara tentang minat baca kan sebetulnya kita ingin memulai itu dari usia kanak-kanak. Nah, jadi mungkin ya ada baiknya juga kalau tempatnya itu dibuat semenarik mungkin supaya anak-anak ini tertarik. Kemudian kalau saya boleh mengajukan usul, sebetulnya ada baiknya mungkin ada program-program yang kerjasama gitu ya, misalnya dengan supaya menarik orang itu datang. Saya juga pernah mengadakannya kebetulan juga di Malang, yayasan saya, Yayasan Pitaloka, bagaimana supaya menarik orang mau datang ke perpustakaan. Kami mengadakan sebuah acara, orang-orang datang tapi harus membawa buku yang nanti akan yayasan saya salurkan ke tempat-tempat yang membutuhkan buku. Alhamdulillah itu ya, di situ pengunjung boleh ikut mau baca puisi atau mau berdialog dengan saya, dipersilakan, acaranya gratis, syaratnya tiketnya adalah bawa buku. 3 jam kami bisa mengumpulkan 600 buku dari masyarakat. Itu luar biasa sekali. Dan saya pikir ini pola seperti ini rasanya juga bisa diterapkan. Saya menawarkan diri ini. Kalau misalnya ada bapak ibu yang berminat, kita bisa bekerja sama melakukan hal-hal seperti itu. Dan mungkin juga di perpustakaan bisa membuat event-event, lomba baca puisi atau lomba menulis, atau misalnya saya tertarik sekali tadi dengan Molotigonya dari Ronggo Warsito itu ya, itu kan sesuatu yang luar biasa yang mungkin lebih banyak yang tidak tahu daripada yang tahunya masyarakat kita, bahwa di perpustakaan itu ada naskah-naskah kuno yang sebetulnya tidak hanya dianggap sebagai sejarah atau sesuatu yang masuk kotak ditutup berdebu dan sebagainya, tapi ternyata isinya itu sangat penting, sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, bahkan sampai zaman sekarang atau masa yang akan datang. Nah, ini tentu bukan sesuatu yang mudah untuk bagaimana supaya masyarakat mau datang ke perpustakaan. Dan saya yakin sebetulnya ibu dan bapak sendiri sudah punya program-program yang menarik, yang mungkin saya yang harus lebih banyak belajar. Satu lagi yang saya ingin berikan contoh, perpustakaan atau perpustakaan kecil sebetulnya, taman bacaan yang saya bangun di Cilincing itu, saya bekerja sama dengan ibu-ibu di sana, bagaimana membuat sebuah komunitas baca yang akhirnya kemudian salah satu programnya adalah pemberantasan buta huruf untuk para perempuan di sekitar daerah tersebut. Nah, ini juga kan artinya bahwa sekali lagi mungkin manfaat dari perpustakaan akhirnya tidak hanya sekedar orang datang ke sana untuk mencari buku, tapi di perpustakaan atau di taman bacaan sebetulnya anak-anak bisa bermain, menggali potensi dirinya. Kalau ada program-program yang berkaitan dengan anak-anak, bahkan lebih jauhnya lagi ini bisa untuk pemberdayaan masyarakat. Di perpustakaan bisa diadakan kursus-kursus tertentu, karena saya lihat perpustakaan itu sebetulnya banyak ruang-ruang yang ruang-ruang yang kadang-kadang kosong, atau bisa juga kita memang sengaja membuat eventnya di antara buku-buku itu saya pikir jadi sesuatu yang bisa kita coba bersama. Ya, untuk pembukaan mungkin itu saja. Saya harap kita lebih bisa melanjutkan lewat dialog saja, karena saya yakin Bapak dan Ibu di sini kalau dari wajahnya jauh lebih berpengalaman dari saya mengenai buku dan perpustakaan. Terima kasih.